Bikin heboh se-Malaysia, fans Harimau Malaya kena karma usai ejek Timnas Indonesia. Asa Timnas menuju Piala Dunia 2026 dari yang dulu cuma mimpi, sekarang jadi serius. Yuk simak selengkapnya sebagai berikut. Malaysia seakan kena karma usai para supporternya kerap mengejek Timnas Indonesia. Kini, pemain muda berbakat Mikel Jauregizar asal Spanyol menolak dinaturalisasi demi memperkuat Harimau Malaya. Keputusan ini membuat heboh di negeri jiran dan menjadi pembicaraan hangat. Pasalnya, nilai pasar Mikel mencapai 4 kali lipat harga JICS. Sebelumnya, supporter Malaysia berbondong-bondong menyindir Timnas Indonesia. Mereka seakan jumawa ketika Timnas mereka diundang ke turnamen KAFA. Keikutsertaan Malaysia di KAFA menjadi bahan ejekan kepada Timnas Indonesia. Sebab KAFA adalah turnamen bergengsi yang melibatkan negara-negara seperti Iran dan juga Uzbekistan. Namun di luar dugaan, nama Mikel justru menjadi sorotan. Pemain atletik klub ini dikabarkan masuk radar FAM untuk dinaturalisasi. Isu ini pertama kali diembuskan oleh jurnalis Thailand Overi Swisisot. Berita itu kemudian diangkat sejumlah media lokal seperti Makan Bola dan Astro. Nama Mikel Jauregizar langsung melejit di media-media Malaysia. Ia digadang-gadang bisa memperkuat Harimau Malaya dan membawa perubahan besar. Namun, nilai pasar Mikel Jauregizar ternyata sangat mahal. Harganya mencapai 521 miliar, lebih dari 4 kali lipat harga JICS. Sebagai perbandingan, harga pasar JICS hanya berkisar 130 miliar saja. Perbedaan harga ini membuat banyak pihak kagum sekaligus penasaran. Isu ini kemudian sampai ke telinga sang pemain di Spanyol. Ia langsung memberikan klarifikasi kepada media ternama Marca. Dalam wawancara itu, Mikel Jauregizar menegaskan bahwa ia tidak punya darah Malaysia. Ia juga merasa heran kenapa namanya bisa dikaitkan dengan Harimau Malaya. Orang-orang bisa membuat apa saja, termasuk isu itu. Ujar Mikel, ia pun menambahkan bahwa kabar itu sepenuhnya bohong. Sang pemain mengaku kaget ketika banyak temannya mengirimkan berita soal ini. Dia bahkan melihat video seorang jurnalis di sana membuat cerita palsu. Tidak mungkin itu bohong. Teman-teman saya mengirimi saya video seorang jurnalis di sana yang mengarang cerita tentang asal-usulnya di Malaysia, kata Mikel Jauregizar. Ia menegaskan bahwa dirinya sama sekali tak berniat membela Timnas Malaysia. Saya tidak akan bermain-main dengan Malaysia. Orang-orang mengarang segala macam hal, tambahnya. Pernyataan tegas ini membuat pendukung negeri jiran harus gigit jari. Harapan untuk melihatnya bermain untuk Malaysia pun kandas begitu saja. Padahal sebelumnya, banyak supporter negeri jiran sudah merasa yakin bisa mendapatkannya. Namun kini, mereka harus menerima kenyataan pahit ini. Ya, Malaysia akhirnya harus belajar bahwa jangan terlalu cepat menertawakan tim lain. Sebab situasi bisa berbalik dan membuat mereka malu sendiri. Di sisi lain, Timnas Indonesia tetap fokus pada pembenahan dan pengembangan tim, tanpa harus terlalu memikirkan cibiran negara tetangga. Pada akhirnya, karma pun dirasakan Malaysia usai terlalu sibuk mengejek Timnas Indonesia. Berita selanjutnya. Kalau diingat-ingat, ngomongin Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia tuh dulunya kayak obrolan yang cuma jadi lelucon ya. Kayak, Indonesia main di Piala Dunia. Ngimpi. Tapi sekarang, untuk pertama kalinya, rasanya mimpi itu mulai ada bentuknya. Bukan berarti kita udah sampai, tapi Indonesia baru saja bikin sejarah, lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan itu bukan hal sepele loh, karena sebelumnya jangankan lolos, masuk babak sejauh ini pun kita belum pernah. Perjalanan nggak mulus, tapi penuh bukti. Indonesia waktu itu ada di grup C, bareng Jepang, Australia, Arab Saudi, Cina, dan juga Bahrain. Ya, bisa dibilang itu grup neraka. Tapi ya udah, lawan siapapun tetap harus dijalanin kan. Di tengah segala prediksi orang-orang,
Timnas justru kasih kejutan. Kita bisa menang 2-0 lawan Arab Saudi, nahan imbang Australia di kandangnya sendiri, dan juga menahan lawan Bahrain, yaitu juga menang melawan Bahrain dan juga Cina. Dari total 10 laga, hasil akhirnya 3 menang, 3 imbang, dan 4 kalah. Nggak sempurna, iya, tapi lebih dari cukup lah buat bikin kita masuk ke babak keempat. Dan tim yang dulunya sering dicap tim hiburan, ini adalah langkah besar. Format baru, harapan baru. Perlu diketahui juga, Piala Dunia 2026 beda dari sebelumnya. FIFA nambah jumlah tim jadi 48. Otomatis, jatah Asia juga bertambah, jadi 8,5 slot. Itu artinya peluang Indonesia terbuka lebih lebar. Di babak keempat nanti, akan ada 2 grup. Juara grup langsung lolos ke Piala Dunia, runner up lanjut ke babak kelima. Bahkan posisi ketiga atau keempat pun masih punya kesempatan lewat jalur playoff. Jadi, meskipun belum tentu lolos otomatis, Indonesia masih punya banyak peluang dari berbagai jalur. Dan itu jadi motivasi tersendiri. Oh ya, drawing group babak keempat rencananya akan digelar 17 Juli 2025. Di sana baru ketahuan siapa lawan-lawan kita selanjutnya. Dan seperti biasa, publik Indonesia pasti langsung bikin prediksi dan harapan masing-masing. Supporter kunci yang gak pernah mati. Kalau ngomongin timnas, rasanya gak lengkap ya kalau kita gak bahas supporter. Mau hasilnya kayak apapun, stadion selalu penuh. Dukungan dari GBK sampai tribun dunia maya selalu luar biasa. Kadang yang bikin lawan gugup bukan cuma permainannya loh, tapi atmosfer yang dibangun dari tribun. Nyanyian, koreografi, dan energi dari supporter jadi bahan bakar utama buat para pemain di lapangan. Dan ini yang bikin Indonesia punya nilai lebih. Sepak bola di sini bukan cuma soal olahraga, tapi udah jadi semacam identitas nasional. Jadi, apa bisa lolos? Jawaban jujurnya, belum tentu. Tapi beda dari dulu, sekarang peluang itu nyata. Kita udah sampai sejauh ini dan itu bukan hasil untung-untungan. Ada proses panjang, perubahan strategi, pembinaan pemain sampai pembuktian di lapangan. Kalau semua elemen ini terus dijaga dan ditingkatkan, ya bukan gak mungkin Merah Putih bakal berkibar di Piala Dunia 2026. Dan ketika itu terjadi, semua mengikuti perjalanan ini dari awal bakal bisa bilang, saya pernah jadi bagian dari cerita ini. Jadi, buat kita yang selama ini cuma bisa berharap, sekarang saatnya dukung penuh. Bukan cuma nonton, tapi ikut doakan dan ramaikan. Karena perjalanan ke Piala Dunia bukan sekedar urusan 11 pemain di lapangan. Ini soal satu bangsa yang lagi percaya bahwa mereka bisa. Refleksi bukan cuma sepak bola. Kadang kita lupa bahwa sepak bola itu bukan sekedar soal menang atau kalah. Ada hal yang jauh lebih besar di balik setiap gol, peluit, dan sorakan supporter dari tribun stadion. Perjalanan timnas sampai ke babak keempat kualifikasi ini menunjukkan satu hal penting, bahwa perubahan itu mungkin terjadi. Dulu kita pesimis, bahkan seringkali mencemooh diri sendiri. Tapi sekarang, kepercayaan itu mulai tumbuh lagi perlahan, namun terasa. Bagi saya pribadi, timnas adalah cerminan kecil dari kondisi kita sebagai bangsa. Belum sempurna, masih banyak kekurangan, tetapi terus berproses. Dan yang paling penting, tidak menyerah. Mungkin kita belum sampai di garis akhir, tapi siapa tahu, perjuangan hari ini justru menjadi pondasi bagi generasi yang akan membawa Indonesia melangkah lebih jauh. Bukan hanya dalam sepak bola, tapi juga dalam banyak hal lain yang dulu dianggap mustahil.